Di sudut desa Maguan, harapan tidak pernah padam. Pendidikan bukan hanya milik mereka yang berseragam formal, tapi milik siapa saja yang berani bermimpi. Di PKBM Bina Usaha Sejahtera, kami membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berdaya. Berdirilah sebuah institusi yang menjadi rumah bagi para pencari ilmu. PKBM Bina Usaha Sejahtera bukan sekedar gedung sekolah di tengah desa. Ia adalah sebuah oase pendidikan bagi mereka yang melampaui keterbatasan. Selain itu juga menjadi saksi bisu perjuangan warga belajar paket B dan paket C yang datang membawa harapan besar. Sebagian besar dari mereka adalah pejuang keluarga yang menyisihkan waktu di sela lelahnya bekerja untuk kembali duduk di bangku kelas. Kami menyadari bahwa warga belajar berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang setara. PKBM Bina Usaha Sejahtera bermitra dengan SDN Tambak Agung untuk kegiatan pembelajaran karena letaknya yang lebih strategis di pinggir jalan raya sehingga memudahkan transportasi bagi warga belajar yang berasal dari luar desa, kecamatan, bahkan luar kota. Dan ini tidak menjadi penghalang bagi kami untuk melakukan lompatan transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Saya Saida Amelia, salah satu tutor dari PKBM Bina Usaha Sejahtera yang beralamat di Desa Maguan, Kecamatan Kaliori. Bagi saya, pendidikan kesetaraan bukan sekedar untuk memberikan ijazah, akan tetapi memberikan kesempatan kedua bagi warga belajar untuk berpikir kritis dan berdampak. Maka dari itu, saya akan berbagi praktek baik terkait transformasi pendidikan kewarganegaraan dengan implementasi deep learning berbasis Padlet dan Wordbound pada warga belajar paket C di PKBM Bina Usaha Sejahtera, Desa Maguan, Kecamatan Kaliori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan kewarganegaraan seringkali dianggap sebagai mata pelajaran yang teoritis, membosankan dan penuh dengan hafalan materi yang padat. Kondisi ini dirasakan secara nyata di PKBM Bina Usaha Sejahtera, khususnya pada warga belajar paket C. Warga belajar paket C memiliki karakteristik yang unik, di mana mayoritas warga belajarnya adalah pekerja yang memiliki keterbatasan waktu serta memiliki tingkat konsentrasi yang terbagi. Di sini metode ceramah konvensional membuat mereka pasif dan kurang mendalami makna dari nilai-nilai kebangsaan. Rendahnya keterlibatan aktif ini berdampak pada pemahaman yang dangkal, di mana warga belajar hanya sekedar tahu tanpa mampu menganalisis atau mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana menciptakan ekosistem belajar yang mampu memicu deep learning di tengah keterbatasan waktu tatap muka. Beberapa hambatan spesifik tersebut yaitu literasi digital, di mana warga belajar masih gagap teknologi dalam penggunaan platform edukasi. Kedua yaitu keterbatasan perangkat, di mana memastikan platform yang dipilih tetap ringan dan bisa diakses melalui smartphone masing-masing warga belajar. Dan yang terakhir yaitu motivasi belajar, di mana menumbuhkan rasa ingin tahu atau curiosity agar warga belajar mampu bereksplorasi secara mandiri di luar jam kelas. Membayar pajak, salah satunya adalah membayar pajak. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengimplementasikan strategi pembelajaran transformatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Penerapan konsep deep learning, saya merancang modul tidak menuntut hafalan melainkan pemecahan masalah atau problem-based learning. Warga belajar diminta menganalisis isu sosial di lingkungan mereka melalui kacamata hak dan kewajiban warga negara. 2. Pemanfaatan Padlet sebagai ruang kolaborasi. Padlet ini digunakan sebagai dinding aspirasi digital. Di sini warga belajar mengunggah teks terkait implementasi nilai Pancasila di tempat kerja mereka. Terjadi pula interaksi antar warga belajar melalui fitur komentar atau like yang mendorong diskusi kritis dan reflektif tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah ini, untuk subjek diisi nama, kemudian yang tulis sesuatu, diisi pengertiannya.
Di sini warga belajar sangat antusias dalam pemanfaatan teknologi digital dengan cara menuangkan ide atau gagasan serta pendapatnya melalui papan interaktif yaitu Padlet. Di LCD terdapat papan Padlet yang telah tertuang dari ide atau gagasan dari para warga belajar. Bisa menyampaikan pendapat lewat sini, bisa ya. Di sini ada beberapa nama teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya terkait hak dan kewajiban pengertiannya. Ada Mbak Siti Soleha, salah satunya hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita dapat, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, untuk mencairkan suasana, masih semangat? 3. Gamifikasi melalui WordWall. Untuk memperkuat pemahaman konsep secara menyenangkan, saya menyusun kuis interaktif seperti match up atau anagram di WordWall. Elemen kompetensi saya dalam leaderboard WordWall terbukti meningkatkan antusiasme warga belajar untuk mengulang materi hingga mereka benar-benar paham. Selanjutnya yaitu pendampingan personal, memberikan tutorial singkat penggunaan aplikasi bagi warga belajar yang belum terbiasa, sehingga hambatan teknis dapat diminimalisir. Ya, seperti jawaban yang sesuai. Ini soalnya jawabannya ada kewajiban atau enggak. Oke. Nanti yang putih ini jangan sampai terkena yang warna hijau. Coba dulu. Nah, ini bisa berjalan diarahkan sesuai kursornya, ya. Menjaga kelestarian lingkungan ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Coba kita arahkan di kewajiban. Benar atau salah? Belum masuk. Nengen. Awas misal. Ayo, Mundur. benar ya. Termasuk kewajiban. Teman-teman ada yang mau mencoba? Kemudian saya menunjuk salah satu warga belajar untuk mengaplikasikan game edukatif berupa WordWall tersebut. Balik. Saya mengapresiasi sekali kepada warga belajar yang sudah berani dan bisa menjawab pertanyaan dengan benar. So ya, membayar pajak termasuk kewajiban pada negara. Ya, nah di sini kita belajar menggunakan Padlet dan WordWall. Hasil dari transformasi ini menunjukkan dampak yang sangat signifikan dan positif, yaitu peningkatan keterlibatan warga belajar paket C yang menjadi lebih aktif. Tingkat partisipasi dalam diskusi meningkat hingga 90% dibandingkan metode sebelumnya. Selanjutnya yaitu inovasi ini membuktikan bahwa pendidikan kesetaraan di PKBM tidak boleh tertinggal secara metodologi. Penggunaan alat digital yang tepat guna dapat menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan. Kami tutor PKBM bergerak dengan hati, mendidik dengan teknologi dan tetap menginspirasi.